Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Kita lanjutkan pertemuan keempat di platform teknologi, di mana kita akan melanjutkan pembahasan pekan lalu, di mana pekan lalu kita membahas representasi data komputer bagian pertama, dan sudah dijelaskan beberapa bilangan yang digunakan di komputer. Ada dari mulai biner, kemudian heksadesimal, ya, dan itu dipakai, dan juga standar-standarnya ada ASCII dan lain-lain. Nah, di pekan ini kita akan konsentrasi untuk mempelajari sedikit tentang konversi bilangan, ya, bilangan dari biner ke desimal, maupun juga dari sebaliknya, ya, dari desimal ke biner. Jadi untuk sebagai Anda ketahui bahwa simpelnya, ya, jadi kalau bilangan biner itu hanya ada 2 digit, 0 dan 1. Artinya makanya basisnya 2 atau biner. Sementara kalau desimal itu berbasis 10. Jadi notasinya, ya, kalau biner misalkan ada angka semacam ini. 101 biner. Ini ada angka 2-nya. Kalau 10 berarti 10 biasanya sih tidak dituliskan basisnya karena memang sudah otomatis, ya, kalau biasa angka yang kita gunakan adalah angka-angka desimal. Nah, ini ada beberapa konversi dari bilangan desimal ke biner, begitu juga dari biner ke desimal. Kita kemarin sudah membahas bahwa 1 byte bilangan biner itu ada 8 bit. Nah, ini kita langsung contohkan saja untuk biner yang 8 bit. Jadi masing-masing digit di setiap biner itu memiliki nilai 2 pangkat 0 sampai 2 pangkat 7 atau eksponennya itu. Berbeda dengan misalnya desimal, ya. Jadi saya mulai dulu supaya Anda paham kalau desimal. Sebentar. Ya. Kalau desimal sebetulnya sama, hampir sama. Misalkan Anda tahu, ya, ada bilangan 176. 6 itu memiliki nilai 10 pangkat 0. Kemudian 7 itu memiliki nilai 10 pangkat 1. Sementara satunya di sini adalah memiliki nilai 10 pangkat 2. Ya. Saya coba tanya ke Anda nih, yang menyimak perkuliahan kita. Ada Renaldo Gunawan. Halo Renaldo. Ya, Pak. Renaldo, 10 pangkat 0 itu berapa, ya? 10 pangkat 0. Tetap 10, Pak. Berapa? 10. 10 pangkat 0. Iya. Salah Renaldo. Bentar. Saya coba ke yang lain. Alvila Wiguna. Hadir, Pak. 10 pangkat 0 berapa? 0, Pak. Salah. Salah. Benar. Kayaknya bagaimana kalau kita balik lagi ke SMP kayaknya, ya, perhitungan itu. Atau SMA, ya. Ada yang tahu? Siapa yang tahu? Ayo, Pak. Ya, 1, Pak. 1, Pak. 1, Pak. 1. Ya, terima kasih. Jadi Anda ingat semua bilangan ketika dipangkatkan 0, maka hasilnya adalah 1. Itu basic, ya, itu kunci. Nanti kalau misalkan Anda belum memahami ini, maka Anda tidak bisa melakukan konversi secara manual, ya. Memang sih sekarang ada kalkulator, ada Excel bisa mengkonversi secara mudah, tapi di mata kuliah saya berarti kemungkinan soal-soal terkait dengan konversi bilangan ini harus Anda kuasai terlebih dahulu. Ya, jadi semua bilangan kalau dipangkatkan 0 hasilnya adalah 1. Nah, saya kembali lagi. Anda lihat di sini, saya bedakan dulu pointernya, ya, warnanya, ya. Ink colornya warna hitam, ya. Jadi di sini adalah 6. Nah, ini sini. 7 adalah ini. Nah, kurang lebih seperti ini.
Jadi nilai 176 itu sebetulnya adalah penjumlahan, ya, penjumlahan dari 6 dikali 10 pangkat 0 atau 6 kali 1 sama dengan 6 ditambah 7 kali 10, 10 pangkat 1 itu 10, 70 ditambah 1 kali 10 pangkat 2. 10 pangkat 2 adalah 100. Jadi bilangan desimal 176 sejatinya adalah 100 ditambah 70 ditambah 6. Nah, itu menjadi concern kita saat ini. Ya. Ini bisa dipahami untuk bilangan desimal? Bisa, Pak. Atau Anda kenal dengan istilah satuan, puluhan, ratusan. Nah, sekarang bagaimana dengan bilangan biner? Ya. Bilangan biner sama sebetulnya. Bilangan biner itu hanya ada dua, 0 dan 1, karena dua dua digit saja. Bilangan desimal ada 10 digit dari 0 sampai 9. Ya. Nah, biner itu hanya ada dua. Jadi kalau misalkan dikatakan 2, 0 ini adalah biner, ini adalah salah. Karena biner tidak mengenal angka 2. Hanya angka 1 dan angka 0. Ya. Nah, sekarang kita konversi. Ada bilangan biner 1, 0, 0, 0. Oke. Digit pertama, ya, digit pertama dia akan memiliki nilai 2 pangkat 0. Ya. Kita lihat di sini 2 pangkat 0. Digit kedua adalah 2 pangkat 1. Ya, ini 2 pangkat 1. Eksponennya seperti itu. Ketiga adalah 2 pangkat 2. Dan keempatnya adalah 2 pangkat 4. Oke. Kita akan coba kupas satu persatu. Ya. Ini digit pertama, digit kedua, digit ketiga. Ya. 2 pangkat 3-nya nggak ada, Pak. Maaf, saya salah, 2 pangkat 3. Maaf, udah agak malam. Terima kasih koreksinya. Ya. Oke, 2 pangkat 3. 2 pangkat 0 berapa? 2 pangkat 0 berapa? 1, Pak. 1. 2 pangkat 1 berapa? 2. 2. 2 pangkat 2? 4. 4. Kemudian 2 pangkat 3 adalah? 8. 8. Anda lihat di sini juga sudah ada sebetulnya 1, 2, 4, 8. Jadi digit 1 nilainya adalah 1, digit kedua nilainya 2, digit ketiga adalah 4, digit ketiga adalah 8 dalam konversi bilangan biner ke desimal. Nah, hasilnya adalah, maka kemudian di sini Anda lihat, kalikan. Kalau 0 berarti kan tidak ada nilainya ya, sama sekali. Jadi 1 kali 0 adalah 0, 2 kali 0, ya ini adalah 1 dikalikan dengan 0, kemudian 2 dikalikan dengan 0, karena 0 di atasnya ya, 4 kalikan dengan 0. Ya. Sehingga 0, 0, 0, kemudian di sini ada berapa? 8 kali 1, sama dengan 8. 8 tambah 0, tambah 0, tambah 0, hasilnya adalah 8. Jadi, 1, 0, 0, 0 bilangan biner sama dengan 8 bilangan desimal. Ada pertanyaan? Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, langsung soal ya. Saya mau 1, 1, 0, 0 bilangan biner itu berapa bilangan desimal? Silakan. Dijawab. Ayo, yang berani jawab siapa? Risnawati mau mencoba?
Belum mengerti, Pak. Belum mengerti ya? Iya. Ini basic sekali, jadi Anda harus perhatikan. Albertus? Satu satu kosong kosong. 1100. Iya, biner. Jadi berapa desimal? Bingung, Pak. Baik, baik. Oke. Kalau yang Bapak, saya boleh menjawab? Pak? 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 Pak, saya boleh menjawab, Pak? iya silakan. Saya networknya terputus tadi. Silakan. Isinya 12 kan, Pak? Ya betul, isinya adalah 12. Terima kasih sudah menjawab. Bagi yang masih bingung, saya coba ulas sedikit ya. Suara saya bisa terdengar ya? Iya, Pak, terdengar, Pak. Jadi gini. Ini digit pertama dia nilainya adalah 2 pangkat 0. Digit kedua nilainya adalah 2 pangkat 1. Digit ketiga adalah nilainya 2 pangkat 2 dan digit ketiga adalah 2 pangkat 3. Nilai secara desimalnya ya. Nah, 2 pangkat 0 adalah 1. 1 kali 0 karena nilainya adalah 0. 1 kali 0 adalah 0. Pertama adalah 0. Digit kedua nilainya berapa? 2 pangkat 1 adalah 2 dikali 0 adalah 0. Ditambah digit ketiganya berapa? 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 berapa? 4. Kali berapa? Kali 1. Berarti di sini ada 4. Digit terakhirnya 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 itu berapa? 8. 8 kali 1 di atas sudah 8. 8 tambah 4 tambah 0 tambah 0 adalah 12. Mudah bukan? Ini masih hitungan SD loh. 8 tambah 4 gitu. Mau coba lagi? Boleh, Pak. Oke. Saya bagi yang masih bingung, saya coba di desimal dulu lah. Ya, yang simpel desimal. Desimal ada angka 286. Kalau desimal, dia ada basis 10. Berarti di sini adalah 10 pangkat 0, di sini adalah 10 pangkat 1, di sini adalah 10 pangkat 2 gitu loh. Nilai digit pertama adalah 10 pangkat 0, 1 berarti, satuan. Berarti nilainya adalah 1 kali 6. Coba bayangkan kalau di sini 280. Berarti 1 kali 0 adalah 0. Sama dengan yang di biner di sana. Kalau di atasnya nilainya 0, kalikan 0 berarti 0. 10 pangkat 1 itu adalah 10, kali 8 adalah berarti 80. Ya, ini 0 ya, sorry. Ya. Kemudian 10 pangkat 2 adalah 100. 100 dikali 2. Ya, ini 100 dikali 2. 200. Maaf. Sebentar. Ya. Ini adalah 200. Berarti 200 tambah 80 tambah 0. Jadi 280. Di biner akan hampir sama seperti itu kurang lebih. Ya. Saya ambil contoh. Misalkan lagi nih. 1110. Ini berapa binernya? Desimalnya, maaf. Halo? 16, Pak. 16 masih belum benar. Saya, Pak. Siapa nih? Apta? Renaldo. Renaldo, silakan Renaldo. 14, Pak. 14 ya, betul. 14. Mau jelaskan Renaldo kenapa 14? Kan ini 1. 1 kali 0, 0. Ya. Ini 2 kali 1, 2. Ya. 4 kali 1, 4. Dan 8 kali 1, 8. Jadi 8 tambah 4 tambah 2 tambah 0. Ya, betul. Terima kasih. Kurang lebihnya Anda lihat sebetulnya gambar di samping ya, yang 8 bit itu gitu. Ya. Bentar. Ya.
itu ada 8 bit. Nilai digit pertama adalah 1, nilai digit kedua adalah 2, nilai digit ketiga adalah 4, 8, 16, dan seterusnya. Jadi, kalau dikonversikan 1110, kurang lebihnya adalah digit ini adalah 0, digit ini adalah 1, digit ini 1, ini adalah 1 gitu. Ya, Anda kan tinggal menjumlahkan sebetulnya. 0 kali 1, 0. 1 kali 2, 2. Ditambah ya 1 kali 4, 4. Ditambah 1 kali 8, 8. Jadi 8 tambah 2 tambah 4, 14. Oke? Jelas? Masih bingung? Oke. Saya coba lagi deh, sekali lagi. 1, 1, 1. Coba yang jawab selain tadi siapa? Yang sudah bisa jawab? Ronaldo, Pak. Ronaldo. Coba selain yang Ronaldo. 1, 1, 1 itu berapa? Risnawati sudah paham? Belum, Bapak. Masih belum? Oke. Ini agak sulit. Nanti diulang-ulang saja ya. Nanti kalau misalnya saya sudah upload di YouTube, Anda bisa ulang-ulang videonya. Iya, Coba. baik, Bapak. Ya, coba Abdul Rohim. 111 biner jadi desimal berapa? Sebentar, Pak. Ya. Pak, saya boleh menjawab. Ini siapa? Vinka. Ya, Vinka, silakan. Desimalnya 7. Ya, betul Vinka. Jadi 1 ditambah 2 tambah 4 ya Vinka ya? Iya, Pak. Ya, sesimpel itu. 1 tambah 2 tambah 4, 7. Gampang kan? Jadi penjumlahannya nggak banyak-banyak gitu. Oke. Yang lain nanti silakan dibuka lagi mungkin YouTube saya karena ini basic sekali. Dan akan kalau misalnya saya lanjutkan nanti Anda mudah-mudahan tidak bingung karena ke depan ini ada beberapa konversi juga akan mengacu ke konversi bilangan biner ini. Jadi ini basic sekali. Nah, sekarang sebaliknya ketika misalkan ada bilangan desimal dijadikan bilangan biner. Bagaimana cara konversinya? Ada 2 cara sebetulnya. Ya. Oke. Oke, iris. Contoh misalkan ada konversi bilangan 8 menjadi bilangan biner. Bagaimana caranya? Cara pertama adalah cara yang konvensional. Ya. Cara yang konvensional adalah dengan membagi 2. 8 dibagi 2, hasilnya adalah 4. Sisanya adalah 0. Oke. Kemudian, karena harus habis, ya, maka kemudian masih ada bilangan 4, Anda bagi 2. 4 dibagi 2, hasilnya adalah 2. Sisanya 0. Masih ada 2. Kemudian 2 itu tidak mungkin bilangan biner. Kemudian dibagi lagi 2. 2 dibagi 2 adalah 1. Sisanya adalah 0. Kemudian Anda lihat, tarik dari bawah ke atas. Berarti 8 bilangan desimal sama dengan Anda tarik dari 1. Ini lihat 1, 0, 0, 0, 0, 0. Ini 0. Bisa dipahami? Jadi 8 desimal sama dengan 1000 biner. Ada pertanyaan? Perlu diulangi atau tidak?
Boleh, Pak. Oke, Sedikit nangkep, Pak. sedikit nangkap. Oke. Iya. Ini penting sekali. Oke. Oh, mata kuliah lain berarti belum ada yang pernah membahas ini ya? Belum, Belum, Pak. Belum. Oke, baik. Bapak. Sekarang tadi 8. Sekarang 16. Ya, 16. Ya. Maaf. Jangan 16, nanti kejauhan lah. Empat belas jadi bilangan biner. Oke. 14 dibagi 2. Hasilnya adalah 7. Sisanya adalah 0. Oke. Kemudian masih 7. Kalau 7 bukan bilangan biner. Dibagi 2 lagi. 7 bagi 2 adalah 3. Tapi masih sisa. Sisanya berapa? 1. Anda taruh di sini 1. Oke. Ya. Lalu 3 ini tentu bukan bilangan biner. Masih Anda harus bagi 2. Kemudian 3 dibagi 2 adalah berapa? 3 bagi 2 berapa? Halo? 1, Pak. 1. Sisanya berapa? Sisanya 1. 1, Pak. Ya. Jadi ini sisa. Ya. Ini 14, ini dibagi. Gitu. Nah, Anda tulis dari bawah ke atas. Jadi 14 itu sama dengan 1, 1, 1, 0. Bilangan biner. Bisa dipahami? Iya, Pak. Paham, Pak. Ya, Pak. Itu cara pertama. Cara yang kedua, Anda cukup lihat tabel sebetulnya. Lihat tabel. Tabel ini. Ya. Angka 14. Anda harus lihat secara konversi per bitnya, ada nggak angka 14? Ternyata adanya angka 16 di digit ke 5. Dan itu tidak mungkin. Berarti Anda harus ambil di bawah angka 14, yaitu angka 8. Maka angka 8 kita isi dengan angka 1. Oke. Kurangnya berapa? Anda tambahkan dengan digit di sampingnya. 8 ditambah 4. 12. 8 tambah 4. Oh, baru 12. Kurang berapa? Kurang 2 lagi. Kalau kurang 2 lagi, berarti Anda isikan angka 1 di angka 2. Sudah pas? 8 tambah 4 tambah 2. 14. Angka satunya berarti diisi 0. Sama nggak? 1, 1, 1, 0. Bisa dipahami? Halo? Bisa, Oke. Pak. Sama halnya tadi ketika saya mengkonversi bilangan 8. Anda lihat di tabel. Ada nggak angka 8? Oh, ada angka 8. Ya udah, berarti di digit keempat Anda tuliskan angka 1, sisanya pasti 0 semua. Bagaimana kalau 16? 16 ya simpel, berarti 16 1 0 0 0 0 2. Kan lihat tabel. Oke? Bisa dimengerti? Bagaimana kalau misalkan 7? Ya, saya hilangkan dulu. Bagaimana 7? Anda lihat lihat ke tabel. Ada nggak angka 7? Tidak ada. Ada yang terdekat adalah angka 8. Nah, 7 di bawahnya 8. Berarti Anda harus mulai di digit ke-3. Angka 1, 4. 4 masih kurang ke angka 7. Harus ditambah berapa? Tambah 2. Tambahkan 1.
Kurang satu lagi. Karena mah baru 6. Berarti digit yang terakhir yang nilainya 1 Anda tuliskan. Ini adalah 7. Bagaimana kalau 6? Berarti simpel. 4 tambah 2. 1, 1, 0. 2. Bisa dimengerti? Halo? Bisa Pak. Bisa, Pak. Baik. Sekarang saya mau coba 11 desimal. Ini desimal ya, bukan 1-1. Itu binernya berapa? Sebelas, silakan. Ada yang mau langsung coba dengan lihat tabel? Halo? Rifaldoni boleh, silakan. Kalau dari tabel ya Pak, berarti dia binernya 1000. Salah. Pak, 1100. 1000 Pak. Berapa? 11000. Salah. 11. Selain Rifaldoni, silakan. Tadi ada yang mau jawab? Rifaldoni masih salah. Ya bentar Pak. Pak, Ya, 1100 bukan, Pak? 11 00. masih salah. 1100 masih salah. Ayo, ini mudah sekali loh. Menjumlahkan doang loh. Kalau 1100 itu 12. 1100 itu 12. 1100 itu berarti kan 8 tambah 4. Maaf. Kok 11. 1100 itu 8 tambah 4, 12. Nah, kalau 11 berarti berapa? Robertus Bobby mungkin mau jawab. 1110 Pak. 11? 10. Salah? Berarti 111 Pak. Lebih salah. Kalau 1110 itu 14. Kan 8 tambah 4 tambah 2. Kalau 1011 bisa Pak. Harus itu, bukan bisa. Harus Ah, itu. iya. Jadi 10 11. Anda lihat 8 tambah 2 tambah 1 11. Gampang kan? Cuman penambahan doang gitu. Oke, itu kalau lihat tabel. Kalau misalkan mau ada cara. Saya pakai cara yang pertama Pak. Kalau yang tabel belum ngerti. Oh gitu. Oke. Kalau kalau tabel kan simpelnya gini. Ada angka 11. Anda lihat ke tabel, angka mana yang terdekat? 16 nggak mungkin, berarti geser ke sampingnya di angka 8, mulai tanamkan angka 1. Gitu. 8 masih belum cukup mendekati 11, harus ditambah berapa? Harus ditambah 5, harus ditambah berapa? 3. Harus ditambah 3, masih kurang 3. Nah, kalau kurang 3, 4 ini kebanyakan, nggak mungkin. Tambahinnya ada 0. Digit berikutnya 2. 2 mungkin nggak, kurangnya kan 3, ya mungkin tambahin 1. Ya. 8 tambah 2, 10. Kemudian, karena kita butuhnya adalah 11, kurang 1. Angka 1 terakhir. 1011. 8 tambah 2 tambah 1. 11. Kalau cara yang pertama ya tadi 11 bagi 2 hasilnya adalah 5, kemudian sisa 1 dibagi 2 hasilnya adalah 2, sisa 1 dibagi 2 hasilnya adalah 1, sisanya 0. Dari bawah ke atas 10 11. Mau coba sekali lagi? Boleh, Pak, boleh. Yes, Pak. Oke. Biar jelas ya.
Saya mau angka berapa nih? 15. Ada yang mau jawab? Langsung. Satu, 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 satu. 1111. Ya betul. Makin pintar Anda. 1111. Karena 8 tambah 4 tambah 2 tambah 1 itu sama dengan 15. Bisa dipahami? Masih ada yang bingung? Ada yang bingung boleh tanya. Halo? Bisa jawab cuma lambat Pak. Bisa jawab? Ya nggak apa-apa. Iya, soalnya pakai cara pertama. Nggak apa-apa. Pelan-pelan tidak apa-apa. Coba saya mau ke siapa ya? Ke Vinka mungkin, coba Vinka. Halo Vinka. Apa? 32 desimal binernya berapa? 32 10 1000. Salah. Oh, bukan ya. Salah Vinka. A32. 32. Bentar, Pak. Oke, nggak apa-apa. Hands up dulu. Risnawati. 32 Risnawati. Halo? Iya, Pak. 32 desimal binernya berapa? 1001. Salah. Emelda 1111 bukan, Pak? salah. Pak saya Pak, coba ya Pak. Siapa nih? Albertus Pak. Albertus. Ya Albertus berapa? 100000. Kurang 1 digit. Coba lagi. Pak, saya Pak. Ya Risnawati silakan. 1010. Salah, masih salah. Risnawati masih salah. 100.000 Pak. Nggak bisa disebut seperti itu Alfila. Nggak bisa ya. Iya nggak bisa. Karena ini biner. kosong Pak. Berapa? Coba sebutkan lagi. 1000000. Ya betul. Jadi 32 kan Anda lihat ya, simple ya. 32 itu kan ada di tabel sebetulnya. 32 ada di tabel, berarti Anda tinggal isikan kan 1. 32 kan, 1 kali 32, 32. Udah, tidak akan ada bilangan manapun lagi yang bisa ditambahkan untuk menghasilkan 32 selain 32 itu sendiri. Itu uniknya. Jadi yang lainnya udah pasti 0. Oh, berarti yang nggak ada di tabel harus dihitung juga Pak. Harus mencapai angka yang pengen Iya. dihitung gitu. Ya iyalah, contoh misalnya kayak gini. Saya mau 32.000 misalkan. 32.000. Kan nggak mungkin Anda dari 300 ditambah 20 ditambah 0 kan? Ya, Iya Bang. kan kalau ini berarti berapa digit? 1, 2, 3. Nilainya kan beda kalau 3 digit. Ini berapa digit? 1, 2, 3, 4. Jadi kalau Anda salah nyebut digitnya, jumlah digitnya ya salah. Basic lah, ini basic bilangan seperti contoh masih gini. 3.200. Berarti berapa tambah berapa? Oh, 300 tambah 20 tambah 0, Pak. Nah, itu cuma 3 digit. Harusnya 3.000 tambah 200 tambah 0 tambah 0. Itu 4. Paham ya? Oke. Sekali lagi deh. Sekali lagi. Bagi yang mungkin masih bingung. Kalau misalnya nggak baca tabel, simpelnya kayak gini nih. 32 bagi 2, 16. Sisanya 0. Bagi 2, 8. Sisanya 0. Bagi 2,
4, sisanya 0. Bagi 2, 2, sisanya 0. Bagi 2, 1, sisanya 0. Anda lihat? Berapa? 1, 0, 0, 0, 0, 0. Sama kan? 1, 0, 0, 0, 0, 0. Nolnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Sama. Oke. Perlu saya ulang satu kali lagi nggak? Iya, Bapak. Boleh. Tadi yang jawab siapa? Risna. Krisna. Saya coba 64 desimal. Menjadi binernya berapa? Satu kosong Hmm? satu kosong kosong, Pak. Salah. 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 Kenapa 2 kali nyebut satunya? Masih salah, Risna. Masih salah. Saya Pak. Silakan, Ronaldo. 1, kosong, Ya. Hmm? kosong, Hmm? kosong, kosong. Betul. Ronaldo. Coba kalau 20, Ronaldo. 20. Bentar, Pak. Kalau yang bingung, saya bantu ya langsung. 20 itu 1010 bukan Pak? berapa? 10100. Ya, betul. 10100. Kalau dengan tabel sangat mudah sekali. Ya, kalau dengan tabel sangat mudah sekali. Tabelnya adalah sesuatu yang unik. Ya, angka-angka ini unik sekali. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Saya mau angka 3. Itu pasti dari penjumlahan 2 tambah 1. Angka 3. Nggak mungkin digit yang lainnya. Saya mau angka 20. Pasti adalah penjumlahan dari 16 tambah 4. Silahkan Anda jumlahkan selain digit itu yang hasilnya 20. Tidak akan nemu. Paham nggak? Paham, Pak. Ya, contoh misalnya gini, saya bilang 33. Berarti berapa tambah berapa? 22 tambah 1. 32 tambah 1. Anda cuma lihat aja 32 tambah 1. Oke, 32 digit di sini, 1 digit di sini. Sisanya 0 semua. Saya ulangi lagi misalkan. Agak yang 3 digit lah misalkan. 28. 28 berapa tambah berapa tambah berapa? 16 tambah 8 tambah 4. 16 tambah 4 tambah 8. Berarti Anda tinggal 16 tambah 8 tambah 4. Sisanya 0. Pasti ini digit desimalnya adalah 28. Tidak percaya? Kita hitung saja. 28 bagi 2 14, sisanya adalah 0. Bagi 2 adalah 7, sisanya 0. Bagi 2 sisanya hasilnya adalah 3, sisanya 1. Bagi 2 hasilnya adalah 1, sisanya 1. Ya enggak? 11100. Sama kan? 11100. Masih ada yang masih bingung? Oke. Saya coba lagi ke siapa ya? Emelda deh. Emelda tadi saya belum deh. Emelda, halo Emelda. Ya, lu, Pak. Emelda, yuk belajar matematika. Kelas 1 SD kayaknya. 1 SD udah tambah-tambahan ya sekarang. 11 itu dihasilkan dari berapa tambah berapa tambah berapa? Emelda? Iya, Pak. 11 itu dihasilkan dari berapa tambah berapa tambah berapa? 8 tambah 2 tambah 1. Nah, pinter.
Berarti tinggal memasukkan angka desimal, angka binernya jadi berapa? Kalau 11. 1011. Oke, sip, bagus. Risnawati. Iya, Bapak. Oke. Sekarang saya ingin angka 23. Berapa tambah berapa tambah berapa? 16 Mm-mm. tambah 8 tambah Nggak mungkin. 16 tambah 8 kan udah 24. Masa 16 tambah 8? Berapa hasilnya 23? 16 tambah 4 Terus? tambah 4 tambah 2 tambah 1. Ya, pintar. Berarti binernya berapa? 1 Hmm? 0 Ya, 1 0 Hah? 1. salah. Kan dari 23 berapa tambah berapa? Halo Risna. Iya, Bapak. 16 tambah 4 tambah 2 tambah 1. Berarti binernya berapa? Ya. Semangat. 1 Hmm. Hmm. 1 Hmm. 1 Hmm. 1. Oke, bagus. Nah, itu bisa. Ada yang mau coba lagi? Siapa? Nanti saya sebutin angkanya, Anda bilang binernya. Silakan, yang belum paham ya. Safira? Safira ditanya langsung live. Ganti. Siapa yang belum ya tadi? Apta Aristawidiani. Halo Apta. Halo Apta. Ya, suaranya kurang jelas. Robertus Bobby deh dulu. Iya, Pak. Robertus Bobby. Iya, Pak. 96. 96. Ya. 11000000. Oke, terima kasih. Betul. Syafira Irawan. Iya, Pak. Berapa ya? Sebentar. 52. Berapa, Pak? 52. Halo, Safira? Sepertinya koneksinya kurang bagus ya, Safira. Vinka? Halo? Iya, Pak. Vinka, 52, Vinka. 52. 32 Hmm? tambah 16 Hmm? ditambah bentar. Dua. Ambil kalkulator kalau gitu. 32 tambah 16 ditambah 4. Berapa? Oke. Berarti binernya? Berarti binernya tadi teh 32 ya. 52 ya tadi teh. 52 berarti 1 1 0 1 0 0. Oke. Sip, good. Sepertinya semuanya sudah mulai memahami. Kalau pakai tabel ya, kalau pakai tabel lebih cepat. Berarti kalau misalkan nanti ada pertanyaan konversi, Anda tinggal buat tabelnya dulu. Ya, Anda buat tabelnya dulu.
1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Simpelnya gampang kalau bikin tabelnya, angka-angka ini. 1 dikali 2, 2 dikali 2, 4 dikali 2, 8, 8 kali 2, 16, 16 kali 2, 32, 32 kali 2, 64, 64 dikali 2, 128. Paham ya? Bikin tabelnya gampang banget. 1 nanti dikalikan 2, dikalikan 2, dikalikan 2, kemudian 4 dikalikan 2, kemudian 8 kalikan 2 untuk memenuhi digit-digit selanjutnya. Ya. Oke. Oke. Kita lanjut ke konversi bilangan biner. Tadi contohnya kita sudah banyak mencontohkan ya. Ini tadi contoh konversi angka 176. Ini adalah rangkumannya sebetulnya. Kalau 176 berarti dia adalah 128 ditambah 32 ditambah 16. Hasilnya pasti 176. 255 misalkan. Sebentar, ini kayaknya kalau 255 nggak mungkin angka ini. Ini juga sepertinya keliru ya. Ya, 255 itu 255 itu bukan 1011000 ya. Jadi 255 adalah 111, satu lagi, satu lagi, satu lagi, satu lagi. Itu sudah pasti. Simpelnya kayak gini. Kalau ada yang orang nanya 127 ya, ini juga trik lagi. 127 pasti dia adalah ini 1 1 1 1 1 1 1. Ini adalah 127. Depannya 0 berarti. Jadi tinggal kalau ada angka 128, angka digit yang tertingginya adalah beda 1 digit, maka sudah pasti memenuhi semua digit yang ada di kanan. Contoh misalkan 3. 3 berarti kan ada 4 nih. Oh, berarti pasti di belakangnya adalah 1, 1, di sini 0. Terus ada misalnya angka 31. Ya, biar Anda nggak bingung. Sebentar. Contoh misalnya ada angka 31. Oh, di bawah belakangnya 32 tuh. Nah, itu sudah pasti ya. Sudah pasti adalah lihat 11111. 16 tambah 8 24 ditambah 4 28. 28 tambah 2 adalah 30 tambah 1 31. Itu trik ya, kurang lebih seperti itu. Ya. Ini hanya rangkumannya, kita lanjutkan berikutnya ke jenis bilangan biner. Nah, ini agak lumayan pusing, sedikit lebih pusing. Jadi bilangan biner itu ada 2, signed and unsigned integer. Integer itu artinya bilangannya bulat ya, bukan bilangan koma ya. Bilangan bulat itu bisa bertanda positif ataupun negatif. Itu yang pakai signed integer. Kalau yang unsigned integer dia tidak bertanda, jadi semua bilangannya adalah positif. Lalu berikutnya ada floating point namanya. Nah, kalau floating point itu bilangannya adalah bilangan pecahan atau bilangan real. Jadi nanti kita akan belajar, kalau tadi bentuknya adalah angka-angka yang unsigned integer ya, binernya, kita akan belajar yang signed integer sama yang floating point. Kalau yang floating point kurang lebih angkanya adalah koma. Jadi misalkan 1,7 desimal itu binernya berapa? Kita harus belajar itu. Ya, ini akan sedikit lebih rumit. Anda pelajarinya mungkin nanti dengan melihat video ini berulang-ulang. Ya, kita lanjutkan. Jadi untuk konversi bilangan biner integer menjadi bentuk negatif itu ada metodenya. Metode pertamanya namanya adalah sign magnitude ya. Sign magnitude adalah dengan
menjadikan bit paling kiri sebagai bit tanda atau leftmost bit is sign bit. Kalau positif berarti tandanya adalah 0 ya. Kalau negatif berarti 1. Oke. Contoh misalkan positif 18. Berarti dia adalah 00010010. Untuk 1 byte ya. Ingat 1 byte adalah 8 bit. Atau simpelnya kalau di desimal ada 8 digit. Ya. Nah, kalau untuk mengubah bilangan yang integer bentuk negatif, cukup merubah bit paling kiri atau leftmost bit is sign bit. Ya. Caranya bagaimana? Contoh, misalkan 15. Ya, ini 15. Positif 15, negatif 15. Adalah 1111, itu 15. Kalau ditulis sebagai 8 digit, maka dia adalah 00001111. Nah, untuk merubahnya menjadi negatif, maka digit yang paling kiri dirubah menjadi angka 1. Menjadi 10001111. Ada pertanyaan? Halo? Apa suara saya bisa didengar? Bisa, Bapak. Baik. Bisa. Saya lanjut. Kalau 8 digit, angka maksimalnya berapa? Kalau 8 digit, saya balik lagi ke sini, maka angka maksimalnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Angka maksimalnya adalah 255. Anda lihat di sini, ini angka maksimalnya. 255. Silakan Anda jumlahkan dari 128 tambah 64, 32, 16, 84, 21. Angkanya adalah 255. Ya. Nah, ketika kita menggunakan yang 2 byte, ini juga bisa dilakukan ya. 2 byte itu adalah 16 bit atau 16 digit, jadi dipisah 8 digit, 8 digit. Ya. Maka digit pertama untuk memperlihatkan apakah dia itu negatif atau positif, byte pertama, byte keduanya dia menunjukkan bilangannya. Jadi 215 kalau misalkan dikonversi ke dalam bentuk biner adalah 11010111. Ini ada nggak 215? Oh, tidak ada di sini. 11010111. Ya. Kurang lebihnya nanti Anda coba ulang lagi pelajarannya. 11010111 adalah kalau dikonversi jadi desimal 215. Kalau positif berarti ditambahkan 00000. Kalau negatif berarti 10000000. Itu sign magnitude. Cara berikutnya untuk merubah bilangan biner integer menjadi bentuk negatif adalah menggunakan to complement. Ya. Langkahnya adalah pertama mengubah biner 0 menjadi 1 dan sebaliknya 1 menjadi 0. Jadi 0 menjadi 1 dibalik gitu ya. Dan 1 menjadi 0. Kemudian langkah keduanya adalah menambahkan biner 1 pada bit paling kanan. Oke. Saya
coba dulu tambah-tambahan dulu nih, nanti Anda bingung. Oke. Kalau bilangan biner, tambah-tambahannya agak berbeda dengan bilangan desimal. Oke. Oke, saya lihatkan dulu kepada Anda. Ini ada bilangan 1111, bilangan biner. Saya jumlahkan dengan 0, 1, 1, 1, bilangan biner. Hasilnya harus sama. 1111 itu adalah 15. Ya. 8 tambah 4 tambah maaf. Kok 15? 1 ditambah 2 tambah 4 tambah 8. Berarti 15 benar ya. 1 tambah 2 tambah 4 tambah 8. 8, 9, 10, 15. Yang keduanya adalah 0111 itu adalah 7. Jadi hasilnya harusnya adalah 20 berapa? 22. Mari kita belajar penjumlahan di biner. Saya hapus dulu nih. Oke. 1 ditambah 1, maka hasilnya adalah 0. 1 tambah 1 hasilnya adalah 2 sebetulnya. Ya kan? Tapi karena bilangan biner tidak mengenal angka 2, maka dia adalah yang terbesar adalah 0, lalu dia akan menghasilkan tambahan angka 1 di sini. Oke? Seperti penjumlahan desimal pada umumnya. Kemudian 1 tambah 1 tambah 1 hasilnya adalah 3 sebetulnya. Tapi Anda lihat 1 tambah 1 hasilnya adalah 0, 0 ditambah 1 hanya 1, tapi dia menyimpan angka 1 di atas. Oke. Lalu 1 ditambah 1 adalah 0 ditambah 1 adalah 1 dan dia menyimpan di atas. Ya. Lalu kita jumlahkan lagi 1 ditambah 1 0 ya. Ditambah 0 adalah 0, tapi dia menyimpan ya 1 di atas. Kemudian berarti kita taruh di bawah langsung 1. 1111 ditambah 0111 adalah ini. 10110. Silakan Anda konversi, pasti hasilnya adalah 22. Oke. Ada yang mau mencoba penjumlahan biner? Saya coba buat soalnya dulu. Silahkan tambahkan 101 ditambahkan dengan 011. Bilangan biner. Hasilnya berapa? Saya ke Rivaldoni dulu deh. Halo, Rivaldoni? Iya, Pak. 101 ditambah 011 berapa? Belum, Pak, lagi Indo orang dulu, Pak. Oh, silakan. Berarti ini itu adalah 5 ditambah 3 ya. Harusnya hasilnya adalah 8. Rivaldoni sudah? Yang lain mau mencoba? Albertus? Masih bingung, Pak. Masih bingung. Saya, Pak. Mau coba, Pak. Noval silakan. 1000. Ya, betul Noval. Terima kasih sudah mencoba. Mencobanya dengan penjumlahan biasa atau mengkonversi angka 8 jadi biner nih? Ini yang biasa, persamaan biasa. Ya udah, coba. 1 ditambah 1, 2,
tapi karena 2 tidak masuk angka biner jadi 0. Oke. Masukin ke samping, 1 tambah 0 1, 1 2, dipindahin lagi jadi 0, 1 ke samping, 1 tambah 1 2, 2 tambah 0 2, masukin lagi 0, Ya. satunya ke samping di 1. Ya, oke. Terima kasih Noval sudah memberikan jawaban. Nanti yang lain juga silakan bisa diikuti ya langkah-langkahnya. Oke, kalau yang masih bingung juga, saya coba contohkan ketika misalkan Anda penjumlahan desimal, ada angka 27 ditambah dengan 50, jangan 50 ya, 89 lah, contohnya gini. 9 ditambah 7 itu adalah 17. Tidak mungkin ada angka desimal yang digitnya adalah 1 dan 7. Maka Anda simpan digit terakhir yaitu, 9 tambah 7 16 ya. 9 tambah 7 adalah 16. Ya. Berarti yang disimpan adalah angka berapa? Halo? Angka 6. Angka 6. Lalu akan menjadikan, berarti kan terpisah ya, tadi 16 berarti yang satunya adalah satuan, angka 6, dan satunya adalah puluhan, betul ya? Dan kemudian puluhan tersebut disimpan di sebelah digit selanjutnya. Gitu ya. Nah, kemudian ada angka 8 ditambah 2 ditambah 1. Hasilnya adalah 11. Tidak mungkin ditumpuk dalam satu digit. Pasti 11 itu adalah kemudian jadi ratusan. Disimpan angka 1, masih ada angka 1 di sini, kemudian kita turunkan menjadi 116. Ini adalah desimal. Bagaimana dengan biner? Ya sama sebetulnya. 1110 ditambah dengan 100. Ya. Ini biner. 0 tambah 0, 0. Nggak nyimpan ke digit berikutnya. 1 tambah 0 berapa? 1. Kemudian 1 ditambah 1 berapa? 2. Nggak mungkin 2. Karena 2 itu berarti sudah kelebihan. Ya. Ketika itu maka berarti angkanya adalah 0. Karena 2 itu kan 1 dan 0. Anda ingat nggak? Kalau 2 desimal itu berarti 1 dan 0. Ya kan? 1, 0 itu 2. Ya. Berarti kelebihannya disimpan di digit berikutnya. Ketemu lagi 1 ditambah 1, 2 atau 1, 0. Karena nggak mengenal angka 2 kan. Kemudian di sini adalah 0, simpan angka 1. Oke. 1, 0, 0, 1, 0. Kalau mau dijumlahkan, didesimalkan, pasti hasilnya akan sama sebetulnya. 1110 itu adalah 14. 100 itu adalah 4. 4. Berarti 20 berapa? Halo? 14 tambah 4 berapa? 18, Pak. 18. Oke. Terima kasih. Kalau 18, Anda lihat di bawah ini. 18. Benar nggak ini 18? 10010. Ini 1. Kemudian ini 2, ini 4, ini 8, ini 16. 16 kali 1, 16. Tambah 0, tambah 0, tambah 2. 16 tambah 2 sama dengan 18. Seperti itu. Oke? Bisa saya lanjut? Bisa, Pak, bisa. Oke. Oke, nah kita kembali lagi ke tools complement. Yang pertama adalah first complement dengan mengubah biner 0 menjadi 1. Ya. Jadi gini, kita nemu 15. 15 kita hitung dalam 8 digit ya, atau 1 byte. Atau 8 bit. 8 bit atau 1 byte. 15 itu adalah
15 itu adalah 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1. Agar ini plus 15 menjadi minus 15 dengan cara to complement adalah dengan dibalik pertamanya. Yang pertama, langkah pertama dibalik. 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0-nya jadi 1. Ya, kemudian satunya jadi 0. Karena dibalik sehingga menjadi 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0. Lalu langkah keduanya adalah dengan menambahkan angka 1. Ya, dia tambah angka 1. Anda lihat di sini 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0 tambah angka 1 menjadi 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1. Ya. Sangat mudah. Ngerubah angkanya dari 0 menjadi 1 terus ditambah 1. Ya. Oke. Sekarang 215 misalkan. Angkanya menggunakan 2 byte atau 16 bit atau 8 bit ditambah 8 bit atau 8 digit tambah 8 digit. Anda pisahkan di sini. Ya. 215 itu adalah 0000 11010111. Anda rubah menjadi yang 0 jadi 1, 1 jadi 0, dibalik saja angkanya. Kemudian berikutnya ditambah dengan 1. Jadilah ini angka negatif 215 ketika menggunakan two's complement. Itu untuk bilangan biner. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pengubahan untuk bilangan yang bilangan floating point atau menggunakan bilangan nah ini ada contoh bilangan desimal tapi adalah bilangan asli ya sebutannya, bukan integer. Jadi bilangannya itu ada komanya. Nah, ini agak tricky lagi kalau ada komanya. Saya tawarkan kepada Anda, apakah akan dilanjut pekan berikutnya atau kita lanjutkan malam ini? Halo? Mau dilanjut? Halo? Apa suara saya bisa terdengar? Halo? Iya, Pak. Kita coba lanjut saja ya. Ya, baik Bapak. Oke. Yang ini cukup Anda simak, nanti Anda latihan saja. Mungkin bisa diulang videonya, cukup Anda simak. Oke. Baik. Jadi untuk konversi bilangan floating point itu juga ini yang menggunakan cara yang sederhana, ya, cara yang sederhana untuk mengkonversi bilangan biner yang pakai koma-komaan. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, ini secara simpelnya seperti ini. Kalau misalkan ada bilangan 2 pangkat 0, tadi kan kita sudah kenal ya. 2 pangkat 0 itu adalah 1. Kemudian 2 pangkat 1 itu adalah 2. Bagaimana kalau 2 pangkat minus 1? Oke. Ya. Kalau Anda coba pakai kalkulator, 2 pangkat minus 1 adalah 0,5. Seperti itu. 2 pangkat minus 2 hasilnya adalah
0,25 dan seterusnya dibagi 2 dibagi 2. Sebelum ke sana, contohnya misalkan 10 pangkat 2 kemudian 10 pangkat 1 10 pangkat 0. Kalau di belakang koma pasti dia adalah 10 pangkat minus 1 kemudian 10 pangkat minus 2. Nilainya di sini adalah 100, di sini adalah 10, di sini adalah 1. 10 pangkat minus 1 adalah 0,1. Oke. Sedangkan 10 pangkat minus 2 adalah 0,01. Nah, ini Anda harus pahami dulu. Kalau masih bingung, silakan coba buka buku pelajaran matematika di SMA atau SMP. Oke. Baik. Nah, kalau konversi ke desimal, ini konversi yang sederhana. Konversi yang sederhana yang angka-angkanya bulat adalah kalau ada 0,5, maka dikonversinya jadi 0,1. 0,5 bilangan desimal adalah 0,1 bilangan biner. Ya. 0,1 bilangan biner. Sekarang kita coba konversi kalau ada 2,6. 2,6 bilangan desimal mau dijadikan bilangan biner. Stepnya 2 kali. Pertama adalah angka 2 sebelum koma ya, kita konversi terlebih dahulu. Angka 2 kalau dikonversi 3 digit ya menjadi 010. Kemudian dikomakan. Selanjutnya adalah Anda mengkonversi 0,6-nya. 0,6 Anda konversi menjadi biner. Berapakah binernya? Caranya adalah Anda kalikan 2. Kalau ini sulit, kalau melihat tabel ini agak sedikit sulit. 0,6 dikalikan dengan 2. Hasilnya 1,2. 1,2 pertanyaannya adalah apakah dia lebih daripada 1? Kalau lebih daripada 1, maka kita akan kurangi 1. Jadi 1,2 dikurangi 1. Ya, dikurangi 1. Hasilnya adalah 0,2. Kemudian 0,2 ini kita simpan di bawah. Kemudian Anda kalikan 2 lagi. Hasilnya adalah 0,4. 0,4 ini kurang dari 1. Sehingga kalau kurang daripada 1, maka kemudian hasilnya adalah dikurangi 0. Lalu Anda simpan 0,4 kurangi 0 sama dengan 0,4. 0,4-nya taruh lagi di sini, di bawahnya. Kemudian dikalikan 2. 0,4 kali 2 adalah 0,8 dan 0,8 masih di bawah 1. Kalau di bawah 1, rumusnya adalah Anda kurangi 0. Ya. Kurangi 0, hasilnya 0,8. 0,8 Anda simpan lagi. Kemudian dikalikan 2, hasilnya 1,6. 1,6 ternyata lebih daripada 1. Kalau lebih daripada 1, Anda harus kurangi. 1,6 kurangi 1. Hasilnya adalah 0,6. Lalu 0,6 Anda simpan lagi di bawah ya. Menjadi 0,6 kali 2, hasilnya 1,2. 1,2 lebih daripada 1, maka kalau lebih daripada 1, 1,2 harus dikurangi 1. Hasilnya adalah 0,2. Nah, berhenti sampai di sini ketika Anda sudah menemukan ya angka yang sama. Lihat ini, angka yang sama, 0,6 dengan 0,6. Ya, 0,6 kali 2. Ini angka yang sama. Lalu binernya mana yang diambil? Oke. Saya perlihatkan pada Anda. Biner yang diambil adalah ini. Pengurangnya ini. Nah, kalau
di angka sebelumnya ya kita bagi 2 ya, kalau sebelum koma dari bawah ke atas ya. Anda lihat ini ya, konversi angka 2 lah misalkan. Berarti kan 2 dibagi 2, kemudian hasilnya adalah 1, sisanya 0. Dari bawah ke atas ya. Kalau misalkan ini jadi 1, 0, lihat sama kan ya. Kalau Anda menambahkan angka 0 di digit digit berikutnya kan nggak mengaruh apa-apa gitu. 0, 1, 0, 2. Nah, kalau ini yang diambil adalah dari atas ke bawah. 0,6 itu sama dengan 0,10011. Ya. Anda lihat dipindahkan ke sana. Jadi 2,6 adalah 010,100,110. Ya. Kalau Anda masih bingung, silakan ulangi penjelasan saya. Oke, lanjut. Bagaimana sebaliknya? Konversi dari bilangan biner ke bilangan desimal menggunakan koma. Anda lihat, ada 0,00011 ya, koma 10001. Berarti digit di sini nilainya adalah 2 pangkat 2, 2 pangkat 1, kemudian ini adalah 2 pangkat 0, di sini adalah 2 pangkat minus 1, di sini adalah 2 pangkat minus 2, di sini 2 pangkat minus 3, di sini adalah 2 pangkat minus 4. Nah, Anda tinggal kalikan lagi. Anda harus hafal 2 pangkat minus 1 itu berapa? 0,5. Kemudian sampingnya adalah 0,25. Sampingnya lagi 0,125. Sampingnya lagi 0,0625. Misalkan seperti itu. Kemudian Anda jumlahkan, tinggal Anda jumlahkan. Anda pisahkan ya. Jadi pisahkannya adalah sebelum koma dan setelah koma. Sebelum koma Anda konversikan. Jadi 2 pangkat 1 adalah 2, ditambah 2 pangkat 0 adalah 1, 2 tambah 1 adalah 3. Anda lihat sini 3. Lalu digit berikutnya adalah, Anda lihat, 2 pangkat minus 1, ya. 2 pangkat minus 1, 0,5, ditambah berapa? 2 pangkat minus 4, sama dengan 0,0625. Jika ditambahkan menjadi 5,625. Sehingga ketika dikonversi bilangan ini menjadi 3,5625. Bilangan desimal ya menjadi, kalau dikonversi balik lagi ke biner, 0,00011,1001. Saya kembali lagi ingatkan kepada Anda ya. Kalau ada angka seperti ini, 37,50. Ini angka desimal. Kalau saya tambahkan angka 0 di depannya, 032, mempengaruhi nilainya atau tidak? Halo? Halo? Suara saya bisa didengar? Mohon konfirmasinya. Masih, Pak. Masih. Oke. Jadi kalau ada angka, saya tambahkan angka 0 di digit paling kiri, nggak akan ngaruh, betul ya? Betul, Pak. Betul. Kurang lebih seperti itu. Nah, kalau di belakang koma, maka saya kasih angka 0 seberapa panjangnya pun tidak akan mengaruh juga. Kurang lebih analogikanya seperti itu ketika misalkan Anda melihat ada angka 0, ya, ada angka 0 di bilangan biner, ya nilainya akan 0 di sini, nggak akan ada nilainya gitu. Oke, kecuali 00 ini disimpan setelah angka 1, akan merubah nilainya. Ini contoh keduanya, ya, 00110001 dan 0,011, kalau dikonversi menjadi 24,375. Caranya sama. 2 pangkat 4 ditambah 2 pangkat 3 tambah 2 pangkat 0,
koma 2 pangkat minus 2 ditambah 2 pangkat minus 3. Hasilnya adalah 24,375. Silakan nanti Anda coba. Oke. Nah, sekarang bagaimana kalau menggunakan standar IEEE 754-2008? Nah, ini makin perlu berpikir lagi. Ya. Jadi, kalau di IEEE 754-2008, maka akan ada notasi pecahan atau R. Di dalamnya ada mantisa atau fraction, ada eksponen, dan ada basis. Nah, perumusannya adalah di IEEE 754-2008 itu dia akan merepresentasikan bilangan pecahan untuk komputasi. Nah, gunanya untuk apa? Nah, gunanya sebetulnya dia akan berguna ketika nanti untuk perhitungan-perhitungan ya, matematis, penggunaan grafik dan lain sebagainya. Mungkin saat ini kita belum lebih mendalam, tapi yang penting adalah bagaimana mengkonversi sebetulnya sebuah angka desimal, misalkan angka desimal yang bilangan asli ya, menjadi bentuk standarnya IEEE 754-2008. Format bakunya adalah ya, sebentar. Format bakunya adalah -1. Maaf. Pointer optionnya pen. Ini -1, S adalah sign atau tanda, dikali 1 titik M. M itu adalah mantisa, lalu kali 2 pangkat E. E adalah eksponen. Ya. Jadi, kalau Anda melihat sebuah angka desimal, misalkan gini, 10111, maka ini sama saja artinya adalah ketika Anda menuliskan dengan format eksponen, ya, 1,0111 dikali 2 pangkat minus 1. Ya. Bisa dipahami? Halo? Bisa, Pak. Ya. Sama halnya, misalkan Anda ketemu angka berapa ya? Nanti Anda pelajari seterusnya 100, misalkan 100,111 itu berarti 1,00111 kali 2 pangkat berapa, kurang lebih seperti itu ya, itu format ya. Nah, di standar ini nanti kita akan sama-sama belajar gitu ya, akan sama-sama belajar bagaimana menyesuaikan angka koma kemudian minusnya, kalau misalnya ada minus ya, minus atau plus ke dalam bentuk standar IEEE 754-2008. Lalu ada yang terakhir namanya eksponen. Nah, eksponen itu rumusnya E sama dengan 2 pangkat B, B itu bitnya -1 dikurangi 1. Kemudian ada eksponen semunya ya, atau eksponen aksen adalah -1 ditambah E. Oke. Nah, di IEEE 754-2008 itu ada 2, ada single precision, ada double precision. Kalau yang single precision itu dia ada 34 bit dengan dibagi-bagi bitnya, bit pertama 1 bit untuk S atau sign, kemudian 8 bit untuk eksponen dan 23 bit untuk mantisa. Nah, kalau contoh misalkan kita mengkonversi 2,6 ya, 2,6 10 ya misalkan ini. 2,6 10 atau desimal menjadi 10,10011 biner. Nah, ini itu adalah konversi yang sederhana.
Nah, kalau menggunakan IE 754208 agak sedikit lebih rumit. Langkah pertama adalah kita melakukan konversi terlebih dahulu 2,6 menjadi bilangan biner. Ya. Kemudian bilangan biner ini kita masukkan menjadi format seperti ini. Pertama adalah min 1 kalikan dengan S. S-nya apa? S-nya kan 0. Karena 0 itu sign, tanda. Karena yang kita rubah adalah angka positif. Min 1 pangkat 0. Lalu berikutnya, formatnya adalah 1.m atau 1,m dikali 2e. E-nya adalah eksponen. Nah, 10,10011 desimal, biner, ketika dikonversi ya, dikonversi menjadi biner, ya, menjadi biner yang dengan format eksponen, maka hasilnya adalah seperti ini. 1,010011 kali 2 pangkat 2 minus 1. Ya. Oke. Nah, caranya adalah kemudian baru kita masukkan sesuai dengan rumusnya. Mantisanya adalah Anda cukup ambil saya kasih warna yang berbeda. Mantisanya Anda cukup ambil yang ini. Ini mantisanya 0,1000011. Anda taruh di sini. Karena mantisannya jumlahnya adalah 23, maka Anda genapkan angkanya menjadi 23. 23 bit maksudnya. Jadi tinggal Anda tambahkan 0 sebanyak 23. Oke. Lalu eksponennya berapa? Anda lihat di sini pangkat kalinya pangkat berapa? 2 pangkat minus 1. Berarti eksponennya adalah minus 1. Anda cari rumus eksponen, ya. Rumus eksponen adalah 2b min 1. 2b, bit eksponennya ada berapa? Bit eksponennya ada 8. 2 pangkat 8 dikurangi 1 dikurangi 2 pangkat 7 berarti ya. 2 pangkat 8 min 1, 2 pangkat 7 kurangi 1. Hasilnya adalah 127. Bagaimana dengan eksponen aksennya? Eksponen aksennya adalah E ditambah dengan E. Eksponen ditambah dengan E. Sehingga hasilnya adalah E-nya adalah min 1. E-nya sendiri adalah 127. Sehingga hasilnya adalah 126. Sehingga eksponennya 126 ini adalah bilangan desimal. Kemudian dirubah menjadi bilangan biner. 0,100,0,1,1,1,1,1,1,0. Nah, kemudian single precision-nya adalah tinggal menggabungkan. Menggabungkan apa? Menggabungkan S atau sign, itu 1 digit. Kemudian eksponen, ya. Eksponen itu ada 8 bit. Kemudian mantisa itu 23 bit. Penulisannya adalah tinggal yang pertama sign bitnya dulu 0. Anda taruh ini 0, taruh di sana. Oke. Lalu kemudian eksponennya, ini eksponennya Anda taruh di sini. Dan yang terakhir adalah mantisanya. Mantisanya ditaruh di sini. Oke. Contoh lainnya ketika misalkan Anda menggunakan bilangan minus 0,75. Ya. Perbedaannya apa? Yang pertama, ini ada tanda minus. Kalau minus berarti sign-nya pasti angka 1. Sign bitnya 1. Lalu kemudian ada konversi 0,75 menjadi bilangan binernya adalah 0,11 pangkat 2. Maaf, bukan pangkat 2. 0,11 biner. Lalu ada konversi 0,11 menjadi 1, menjadi format dengan rumus ini. Nah, ini nih, dengan rumus ini. Sehingga kelihatan 1.1 kali 2 pangkat minus 1.
Oke. Karena dimajukan ya, jadi 2 pangkat minus 1. Kemudian Anda jadikan rumus-rumus ini ke dalam perhitungan. Eksponen rumusnya adalah min 1 plus E ya. Kemudian jadi Anda lihat E-nya 2 pangkat B min 1 karena B-nya 8 kurangi 1 2 pangkat 7 min 1 masih sama 127 sehingga eksponen aksennya adalah 0,11110. Kemudian Anda tuliskan dalam single precision, digabungkan sign-nya, kemudian Anda gabungkan dengan eksponennya 8 bit, dan terakhir adalah mantisannya. Oke. Yang terakhir adalah double precision. Kalau double precision, silakan Anda konversi perhitungannya. Tadi hanya merubahnya adalah eksponennya jadi 11 bit, kemudian mantisannya menjadi 52 bit, sehingga total ada 64 bit. Kurang lebih itu. Lalu yang terakhir ada konversi bilangan heksadesimal. Silakan Anda pelajari, ini lebih mudah sebetulnya. Heksadesimal simpelnya kalau heksa itu ada 16, jadi digitnya dari 0 sampai 15. Lebih lanjutnya mungkin nanti kita akan coba bahas di pertemuan berikutnya, karena sepertinya sekarang sudah cukup malam ya. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, silakan diulang ya video dari saya untuk memahami tadi konversi bilangan biner ke desimal, desimal ke biner, kemudian untuk bilangan biner yang integer yang sign ada tanda minusnya, konversinya, kemudian ada bilangan asli atau menggunakan floating point, bagaimana konversinya. Kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila dalam penyampaian ada kekeliruan. Saya akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini akan saya sampaikan terkait dengan perbaikan materi yang saya sampaikan di bab 4 pada mata kuliah platform teknologi untuk standar IEEE 754-2008, di mana sebelumnya di rumus eksponen itu ada E aksen sama dengan min 1 plus E. Tapi setelah tadi saya coba cek kembali bahwa rumus yang tepat adalah eksponen aksen sama dengan E atau eksponen ditambah dengan E. Tuh. Ya. Dan juga di sini E kecil ya maksudnya. Di sini juga rumus awalnya E kecilnya adalah ini. Nah, ini adalah E kecil sama dengan 2 pangkat B min 1 dikurangi 1. Sehingga nanti Anda tidak rancu lagi. Kemudian E besarnya diambil dari mana? Diambil dari rumus utamanya, yaitu 2 pangkat E. Ini adalah E besar. Sehingga nanti di materi-materi berikutnya akan saya coba sampaikan atau direvisi. Nah, berikutnya, perbaikan berikutnya adalah adanya kesalahan di konversi ya. Konversi 2,6 basis 10 kemudian dikonversi ke bentuk biner. Ini sudah sesuai konversinya, tapi ketika bentuk biner ini 10,1,10,10,10011 dikonversi ke dalam rumus. Nah, ini ada sedikit kesalahan ya. Jadi ketika dikonversi menjadi rumus itu kan komanya mundur 1, kurang lebih seperti itu. Jadi komanya mundur 1 ya. Komanya mundur 1 dari ini ke sini. Nah, ini. Karena kan mensyaratkannya adalah 1, M untuk kita mencari mantisannya ya.
1,m untuk mencari mantisannya. Jadi kalau misalkan 10 digitnya masih kelebihan, maka akan dimundurkan menjadi 1,010011. Nah, pengalinya harusnya bukan 2 pangkat minus 1, tapi yang betul adalah 2 pangkat 1 ya, untuk di biner ya. Kalau tidak percaya, Anda silakan konversi saja ini ke bentuk biner, ke bentuk desimal. Maka 1,011 kurang lebih angkanya adalah 1, dikali dengan 2 pangkat 1, hasilnya adalah sekitar 2,6. Harusnya seperti itu ya, harusnya seperti itu. Tapi kalau misalkan ini 2,1 kali 0,5, maka hasilnya akan jauh, sehingga yang benar adalah 1. Kemudian ini akan mempengaruhi perhitungan apa? Akan mempengaruhi perhitungan eksponen ya. Kenapa? Karena Anda lihat rumusnya adalah 2 pangkat E di sini, sehingga E-nya bukan minus 1 ya. E-nya bukan minus 1, ini salah, maka E-nya sama dengan 1. Ketika E besar ya, E besarnya adalah 1, maka untuk perumusan eksponennya, eksponen aksen itu akan berubah. Tadi saya juga sudah revisi ya. Jadi yang betul adalah E aksen sama dengan E besar plus E. E besarnya tadi didapatkan dari mana? Yaitu didapatkan dari perumusan. Jadi 2 pangkat 1. E-nya berarti berapa? E-nya ini ya, E ini adalah 1 ya. Kalau rumus ini bagaimana? Rumus ini sebetulnya nilainya akan tetap. Kenapa? Karena untuk yang single precision sudah jelas B-nya itu adalah 8. Kecuali untuk yang nanti untuk double precision. Ya, untuk double precision kalau tidak salah eksponennya adalah 11. Nah, rumusnya akan berbeda. Nah, kita kembali lagi. Nah, karena E-nya adalah 1, maka perhitungannya E aksennya adalah E ditambah E kecil. E besar tambah E kecil. E besarnya berapa? E besarnya adalah 1 ditambah E kecilnya adalah ya, ini tetap kalau pakai single precision jumlahnya adalah 127. Maka harusnya adalah 128 bukan 126. Lanjutnya 128 ketika dikonversi ke biner hasilnya adalah 1,0000000. Sehingga didapatkanlah eksponennya atau E aksennya adalah 1,0000000 bukan 0,1111 seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Sehingga ketika misalkan disatukan, maka kemudian ya, karena cara penulisannya adalah S dulu, S itu sign, sign-nya adalah 0 karena dia bilangan positif, kemudian ditambah dengan eksponennya, eksponen aksen. Anda lihat di sini 1,00000 bukan ditambah ya, digabung. Kemudian digabungkan lagi dengan mantisannya. Kalau mantisannya tidak ada masalah karena mantisannya tidak salah di sini. Ya, mantisannya tetap benar ini 0,10011 didapatkan dari mana? Didapatkan dari meletakkan bilangan binernya ke dalam bentuk rumus ya. Ini adalah mantisannya. Tinggal karena mantisannya formatnya adalah 23 bit, maka ditambahkanlah 0 di belakangnya untuk menggenapkan menjadi 23 bit. Ya. Kemudian di slide berikutnya ini ada penjelasan lagi tentang ketidakkonsistenan rumusnya. Jadi formulanya yang saya koreksi adalah Anda lihat di sini formulanya adalah 2 pangkat E
di pertemuan yang lalu ya, E kecil, harusnya adalah E besar. Ya, harusnya E besar. Dan rumus untuk mencari eksponen aksennya bukan -1, tapi adalah E ditambah dengan E besar ditambah dengan E kecil, ya, supaya Anda tidak terkecoh, ya, supaya Anda tidak salah dalam perhitungannya. Kebetulan memang untuk soal ini E besarnya atau eksponennya adalah -1. Dari mana -1? Kita lihat 0,75 desimal ketika dikonversi ke bentuk biner adalah 0,11. Nah, ini kalau 0,11 kita masukkan ke dalam bentuk rumus, ya. Ke bentuk rumus, rumusnya apa? Rumusnya adalah 1,m, ya, dikali 2 pangkat E. Ya. Untuk mengetahui nilai mantisa dan eksponennya. Eksponen besar ya, E besar ya gitu. Sehingga kita masukkan ke dalam rumus adalah 1.1, ya. Jadi digeser komanya, digesernya ke kanan, ya. Jadi 1,1. Kalau 1,1 kemudian dikalinya 2 pangkat berapa? 2 pangkat -1. Ya. 2 pangkat -1. Bukan 2 pangkat 1. Kalau 2 pangkat 1 hasilnya dia akan menjadi 11,1. Maaf, 11,1. Mohon maaf saya salah menyebutkan. Ya. Ini berbeda. Kalau 1,1 kali 2 pangkat -1, hasilnya adalah menggeser komanya ke kiri. Ya. Menjadi 0.11. Ya, ini sama, serupa dengan ini. Tapi kalau misalkan 1.1 dikali 2 pangkat 1, maka hasilnya adalah 11.0. Kurang lebih seperti itu. Kenapa harus membuat formatnya 1.1 kali 2 pangkat E besar? Karena rumus dari standar IES 754 seperti itu. Ya, untuk apa? Untuk mengetahui mantisanya dan eksponennya berapa. Oke. Kemudian kalau perhitungannya sih sama ya, perhitungannya sama dan ini sudah benar perhitungannya. Jadi E aksen sama dengan E besar ya, plus E, di mana E besarnya kebetulan adalah -1 ya. Dan untuk E-nya sudah pasti tetap ya, E kecil ya. E kecilnya dilihat dari rumus 2 pangkat B-1 kurangi 1 adalah 127. Sudah pasti 127 fix ya, karena single precision tadi adalah 8 bit gitu. Ketemu 127, kemudian kita buat eksponen aksennya adalah -1 plus 127, hasilnya adalah 126, dan ketika dibinerkan menjadi 0,1111110 ya. Nah, kemudian dalam format standar IEE dituliskan ya S kemudian digabungkan dengan mantisa, eksponen, kemudian baru terakhir adalah mantisanya. Anda lihat di sini formatnya. S, kemudian eksponen, kemudian mantisa. Ya. Dalam hal ini bukan dalam ini supaya Anda tidak bingung, ya. E-nya adalah E kecil aksen gitu. Sehingga ketika dituliskan S-nya berapa? S-nya adalah 1. Kenapa 1? Kalau 0 adalah positif, kalau 1 adalah negatif. Itu rumus awalnya lah. Kemudian E aksennya berapa? E aksennya didapatkan dari perhitungan. Ini E aksen. Ya.
Sehingga EAC-nya dituliskanlah di sini. Ya. Dan yang terakhir apa? Mantisa. Mantisa diambil dari mengkonversi saja sebetulnya, mengkonversi menjadikan format 1.m. Nah, M-nya kemudian ditambahkan, digenapkan menjadi 23 bit sehingga M-nya adalah ini. Ya. Kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan koreksi dari yang saya sampaikan sebelumnya. Sekali lagi saya mohon maaf atas ketidaknyamanannya, dan semoga bermanfaat ya, sehingga tidak membuat Anda bingung ya, membuat bingung terkait dengan konversi standar IEEE 754 2008. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Bila taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.